Oh enggak, masih ada satu lagi. Oke, saya lanjutkan untuk pemahaman tentang beberapa komponen yang terkait dengan bangunan pintar, yang salah satunya adalah panel fotovoltaik yang bisa berfungsi yang awalnya sebagai sumber energi bagi bangunan, ya, itu bisa ditingkatkan menjadi bagian dari selubung arsitektur yang bisa menentukan bentuk fasad yang akan kita buat. Ya, terkait dengan fotovoltaik, ya itu mungkin hal yang baru. Kalau dari segi fotovoltaik sebagai bagian fasad mungkin jarang dikembangkan pada pengembangan elemen fasad, ya. Selama ini mungkin dikenal sebagai bagian dari sumber energi yang bisa kita manfaatkan. Memang fotovoltaik merupakan salah satu elemen yang secara fungsi sebagai sumber sebagai sumber listrik itu memang yang dikatakan sebagai bagian dari clean industry, ya, industri bersih, itu punya potensi yang cukup bagus. Ya, walaupun memang di dalam pengembangannya di Indonesia itu tidak menjadi menjadi sesuatu andalan, ya, karena mungkin masalah sumber energi yang tidak terbarukan, yang bersumber dari fosil, ya, dari sumber batu bara, ya, atau banyak, karena di Indonesia sangat kaya dengan sumber energi alam, ya, sehingga fotovoltaik ini jarang dilirik, ya, sebagai bagian dari sumber energi, sehingga memang di dalam aplikasi arsitektur itu jarang digunakan, ya. Mungkin ada yang digunakan tapi skalanya kecil, ya, tidak menjadi sesuatu yang sangat potensial, ya, karena melihat potensi sinar matahari yang di Indonesia sebenarnya sangat berlimpah, ya, bukan berlimpah lagi, ya, tapi sangat berlimpah. Dan sinar matahari itu sumber energi matahari itu akan ada sepanjang tahun, baik yang di musim panas maupun baik yang di musim penghujan maupun yang di musim kemarau, itu selalu ada, ya, tanpa berhenti, kecuali pada saat kondisi awan cukup pekat, ya, atau pada saat hujan, ya, di mana posisi matahari tertutup oleh awan. Nah, ini yang menjadi dasar, sehingga pemahaman, pengenalan, pemanfaatan fotovoltaik itu jarang digunakan. Nah, kalau hal ini menjadi satu kondisi yang sebenarnya ini merupakan satu tantangan, ya, karena kemandirian itu, ya, kalau bangunan itu terlalu banyak mengandalkan asupan, ya, bantuan dari listrik yang dari PLN itu, ya, sepertinya
arsitektur tidak bisa adaptif ya terhadap sustainable arsitektur, terhadap pemikiran sustainable ya. Ya sehingga itu ya, jangan sampai nanti sustainable hanya sebagai slogan, sebagai simbol bahwa panel itu ada, tetapi arsitektur tidak menggunakan. Nah ini yang saya kira jangan sampai ya jauh antara panggang dengan api, jangan sampai jauh antara perkataan dengan aplikasi. Nah untuk bangunan di Indonesia sendiri yang full menggunakan building integrated photovoltaic itu mungkin tidak ada ya. Ya karena belum masuk keluarga riset tentang itu ya. Karena itu tentunya juga bisa dihitung. Artinya gini, bahwa kenapa harus butuh riset ya, karena di dalam konteks pemanfaatan fotovoltaik ini tentunya kita harus betul-betul memahami kondisi sinar matahari, karakteristik sinar matahari, baik pergerakan ya, hari ke hari ya, dari bulan ke bulan ya, kemudian dari tahun ke tahun ya, itu pergerakan ya, pergeseran matahari setiap sekian derajat dari posisi suatu lokasi ya, itu harus bisa terdetek ya, sehingga fotovoltaik ini bisa dilakukan optimasi atau posisi optimal ya, posisi yang paling dominan dia bisa terkena sinar matahari ya, sehingga penyerapan sinar matahari atau kalor yang dihasilkan oleh sinar matahari itu bisa optimal. Nah itu tentunya membutuhkan riset ya, membutuhkan riset yang bertahap, tidak bisa sekali jadi ya, karena harus memahami musim panas ya, musim hujan maupun musim kemarau itu tentunya akan merubah posisi sinar matahari. Nah ini yang harus dipahami, sehingga harus ada riset ya, baik ya riset yang dilakukan oleh mahasiswa maupun oleh pelaku peneliti lainnya ya. Nah, dari beberapa jenis panel fotovoltaik ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah jenis PV cladding kristalin ya, PV cladding thin film. Di mana beberapa aplikasi ini tentunya dalam fungsinya sebagai penyerap ya, energi matahari dan fungsinya sebagai kaca arsitektural, tentunya mempunyai performa atau kinerja yang berbeda. Nah, ini tentunya kita harus mendalami ya, jenis-jenis PV panel itu seperti apa. Ya, untuk PV cladding kristalin ini ya bisa dipakai untuk skylight, ya, kaca spandrel ya, untuk dinding atau gudang yang cukup luas ya, untuk dinding ya, untuk dinding fasad ya, atau beberapa pagar pembatas ya. Jadi pagar ini difungsikan sebagai sebagai perletakan untuk PV panel. Sedangkan yang cladding thin film ini yang memang bentuknya agak transparan
sehingga sangat bagus untuk fasad. Ya, bisa menjadi seperti memantulkan background ya yang ada di depannya, ya, sehingga cukup bagus ya di dalam analisis view atau orientasi. Nah, PV ini bagus untuk untuk mengolah untuk mengolah orientasi bangunan ya, sehingga nanti bisa diperhitungkan atau diperkirakan tampilan-tampilan yang tiga dimensional ya, atau yang bergerak disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dari beberapa jenis materialnya itu memang ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang monokristalin, ada yang polikristalin, ya ada yang berupa seperti velon gitu ya. Jadi memang agak tipis. Nah, keuntungan dari masing-masing material ini ya, nah, tentunya bisa diperhitungkan juga karena terkait dengan biaya ya, yang cukup yang cukup mahal itu ya adalah yang jenis monokristalin. Nah, ini bisa bisa dipakai ya beberapa tipe. Kalau dari segi merek sih sebenarnya cukup banyak ya. Nah, dari beberapa aplikasi ini ya, ini bisa lihat beberapa teknik ya penempatan di tadi ya, ada yang di bidang fasad ya, apakah itu fasad samping atau di beberapa bidang shading ya, shading yang kita letakkan sebagai double skin ya, atau bidang baru di depan dinding pembatas ruang ya. Nah, ini juga bisa diletakkan yang seperti itu ya, sehingga memang kesannya bisa transparan atau bisa masif ya, tergantung kita di dalam memilih jenis panelnya. Sedangkan untuk yang perletakan yang sifatnya miring, nah itu mungkin kita juga bisa dipadukan dengan beberapa teknik shading ya, karena teknik shading pun itu juga sangat bervariasi ya, variasi atau variabel bentuknya juga sangat beragam ya. Pada saat dia ditekuk pun ya, misalnya dalam satu bidang dengan tinggi H itu kita tekuk dengan komposisi setengah H atau 1/3 H, 2/3 H itu juga bisa. Kemudian sudut tekukan pun itu juga mempunyai variasi yang cukup banyak ya. Ini seperti yang digambar untuk setting ya, pakai kondisi yang ini juga banyak variasi ya. Nah, sudutnya sebenarnya tergantung dari analisis kita terhadap sinar terhadap posisi sinar matahari yang bersinar dan mempunyai tingkat intensitas atau tingkat energi yang cukup besar itu di mana. Nah, itu tentunya juga dilakukan dengan visual. Ya, sehingga memang analisis sinar matahari ini dampaknya atau performance requirement-nya itu nanti atau output desainnya adalah shading
dengan segala macam bentuknya, ya. Outputnya adalah pasti shading. Nah, efeknya bisa bermacam-macam, ya. Bisa kita buat seperti double skin, ya, atau kan mungkin bisa dibuat seperti overstack, ya. Nah, yang jelas strategi ini sangat bervariasi, ya. Untuk mengembangkan ide baru mungkin kita harus banyak melihat ide-ide shading yang sudah diterapkan di beberapa bangunan yang sudah ada. Nah, pada penerapan untuk responsive building, ya, di mana fotovoltaik itu bisa kita tempelkan pada beberapa jenis shading, ya, baik yang static shading maupun yang dynamic shading, ya. Nah, yang static shading ini yang dimana shadingnya tidak bergerak sama sekali, ya. Jadi shadingnya berfungsi sebagai filter jatuhnya sinar matahari yang mengenai bidang masif bangunan, ya, seperti yang digambar di atas ini, ya, dimana nanti permukaan shadingnya itu bisa ditempeli dengan foto atau PV panel, ya. Kemudian juga ada beberapa yang diterapkan pada dynamic panel, ya, atau dynamic shading, ya. Jadi beberapa kasus itu juga sebenarnya sudah diterapkan, ya. Jadi fungsinya bisa kembang sebagai dynamic shading atau mungkin juga yang static shading. Jadi penerapannya bisa berbagai macam strategi. Ya, karena penerapannya yang cukup variatif, ya, tentunya ini ya, bisa menjadi sebuah gagasan atau ide kreatif untuk kita bisa meningkatkan peran-peran, ya, peran dari PV panel ini sebagai salah satu elemen untuk mengolah estetika. Nah, karena juga bahwa shading ini atau PV panel ini mempunyai varian warna yang cukup mencolok, ya. Tentunya dengan warna ini pun juga akan mempengaruhi karakteristik fasad, ya. Jadi fasad yang dipola dengan cara grid, ya, baik yang grid grid kotak-kotak atau mungkin grid diagonal, ya. Tergantung memang posisinya yang harus kita olah sedemikian rupa, ya, sehingga fasad itu menjadi semakin bagus atau semakin estetik, ya, sesuai dengan tema-tema yang dikembangkan. Jadi PV panel pun juga bisa punya peran, ya, pada elemen-elemen yang statik maupun elemen-elemen yang dinamik. Nah, kalau yang dinamik tentunya kalau misalnya dia dimanfaatkan untuk mengikuti pergerakan sinar matahari sesuai dengan riset kita, ya, untuk memahami pola pergerakan sinar matahari dari tahun ke tahun atau dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan, ya, tentunya semakin detail kita di dalam mengolah PV panel ini dan peletakannya pada selubung bangunan.
Jadi penggunaannya bisa sangat varian ya, bisa ke integrated fasad, intelligent fasad, smart fasad, response fasad, adaptif, klimatif, self active skin ya. Nah, sehingga memang sangat variabel dan cukup potensial ya, karena ini bergerak pada arsitektur modern ya, atau arsitektur sekarang ini sudah bergerak sedemikian rupa, bahkan dari beberapa teknik-teknik fasad yang diolah dengan parametrik desain pun ini peran PV panel ini juga mempunyai, memang mungkin apakah panel PV ini bisa kita atau hanya bisa diletakkan pada bidang-bidang yang kaku, atau panel PV ini bisakah diletakkan pada bidang-bidang yang mempunyai diameter atau bentuk-bentuk yang silindris ya, yang berbentuk silinder ya, jadi diputar-putar itu bisa enggak? Nah, tentunya dengan jenis panel yang skin panel itu, nah itu mungkin bisa ya, karena dia lebih bersifat dinamis ya, gampang dilakukan. Mungkin, tapi saya memang belum paham dia bisa diputar itu sampai seberapa besar R-nya. Nah, ini tentunya kita harus memahami atau melihat secara langsung panel-panel PV ini sehingga bisa enggak kita terapkan untuk yang variabelnya itu sangat tidak menentu ya. Kalau tertentu kan gampang ya, seperti diterapkan pada bangunan yang hanya dibentuk secara grid ini yang gampang ya, tinggal dipotong-potong aja ya, sesuai dengan ukuran tinggal ditempel ya. Tapi kalau bentuk-bentuk yang silindris ya, mungkin juga agak lebih sulit untuk dilaksanakan. Di samping dari segi segi materialnya sendiri apakah mampu, kemudian juga di samping itu adalah dalam aspek strukturnya, struktur yang menopang ya, bidang yang sifatnya dinamis. Nah, ini beberapa ya teknik ya, karena sifatnya hanya sebagai penutup ya, atau sebagai bidang penutup ya, seperti atap ya, seperti kita masang asbes atau kita masang ya. Tapi kalau atap kan difungsikan sebagai atap ya, yang berfungsi sebagai filter untuk air hujan ya. Sedangkan panel PV ini bisa ditamakan sebagai bidang-bidang yang bisa memfilter ya, atau bisa mengendalikan sinar matahari maupun pergerakan angin ya. Tentunya dengan aplikasi ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan kita dalam memahami dan mengenali PV panel lebih dalam ya, karena sebenarnya kan posisi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, orang yang menikmati listrik itu kan hanya orang kota urban ya. Oke lah, misalnya di dalam konteks pedesaan atau rural ya, environment
ya, atau rural housing itu sudah ada yang menggunakan listrik walaupun dengan batasan yang kecil ya, sesuai murah ya. Misalnya di desa itu paling cuma 50.000 ya, per rumah untuk bisa bayar, karena keterbatasan ya, mereka di dalam mengakses ya, keterbatasan mereka dalam mengakses listrik ya. Nah, beda dengan di kota. Misalnya di kota bayarnya 1 juta mungkin sudah ada ya. Mungkin beberapa daerah yang seperti di Pakuan itu bisa sampai 5 juta ya, itu sudah biasa. Tapi kalau itu kita giring ke kebutuhan yang di desa ya tidak mungkin, karena kemampuan yang cukup terbatas. Jadi akses mereka terhadap listrik itu sebenarnya juga ada keterbatasan ya. Ini tentunya menjadi salah satu tantangan. Nah, bagaimana para cendekiawan ya, para porju-porju muda ya, nanti itu bisa punya peran di dalam mengembangkan PV panel itu, misalnya di daerah-daerah perbatasan, misalnya di perbatasan Papua dengan Papua Nugini misalnya ya, hutan di situ ada desa misalnya ya. Nah, kalau narik kabel dari kota ya, masuk ke hutan di sana ada perbatasan ya, dengan Papua Nugini atau dengan misalnya dengan Malaysia yang sering. Nah, mereka kan keterbatasan ya, sehingga kalau narik kabel itu juga cukup mahal. Pemerintah juga mungkin mengalami keterbatasan karena jarak bentang atau bentang pinggir ya, bentang pinggir perbatasan Nusantara dengan negara lain itu panjangnya sangat besar ya. Saya tidak tahu besarnya, tapi yang jelas sangat besar ya, besar sekali ya, baik yang di laut maupun yang di daratan. Yang di daratan dalam konteks lingkungan binaan ya, tentunya arsitektur yang punya peran ya. Yang paling gampang ya tadi menyediakan sumber energi sebagai sumber ya kehidupan mereka ya, yang bisa kita hadirkan di dalam rancangan bangunan baik residential building maupun building yang lain ya, sehingga desa itu bisa mandiri ya, bisa mandiri ya, masyarakatnya. Jangan sampai nanti mau cari hiburan ke Malaysia aja di dekat walaupun lewat perbatasan ya, itu yang juga banyak dicari makanan ke Malaysia aja dekat, karena mereka bisa mungkin lebih makmur ya, diperhatikan oleh pemerintahnya ya, sedangkan di permukiman Indonesia yang terluar ya, terdepan ya dari garis perbatasan Indonesia itu, ini harus mandiri ya, harus diberdayakan. Kalau tidak diberdayakan takutnya wah, aku tidak diperhatikan oleh pemerintahku, tak nyebrang aja ke Malaysia, ke Papua ya, jualan apa saja ya. Nah, ini yang sangat memprihatinkan ya. Memang tidak terlalu banyak diberitakan ya, tetapi dari segi ya pasti sangat terbelakang ya, karena pikiran-pikiran orang ini kan masih bertemu pada urban saja ya, apa caranya bikin rumah yang bagus ya, segitu aja. Nah, tembok ya, kemudian bisa bertingkat ya, tidak memperhatikan sustainable atau environmentalnya sama sekali. Nah, ini cara-cara berpikir itu yang harus kita kembangkan untuk menghadirkan bahwa arsitektur itu tidak untuk hanya the rich man saja, tetapi the poor pun itu juga harus diperhatikan oleh arsitek. Nah, tidak hanya dari segi
sahin saja, tapi riset-risetnya juga harus membuka wawasan pada arsitektur di semua, ya, arsitektur bagi semua, ya, semua pun untuk arsitektur. Ya. Ya, jadi bentuk panel shading yang artinya dari dalam kan mempunyai satu karakteristik yang hanya dari kita mengolah ya parametriknya fasad saja. Ya, ini beberapa desain detail ya. Dari segi strukturnya memang masih belum terlihat ya dari jenis ini, ya, tetapi pemodelannya sudah bisa dilihat baik secara fasad maupun dari segi potongan itu bisa terlihat posisinya, ya. Sekarang perletakannya atau struktur penopangnya ya harus diperhitungkan. Gimana cara nempelnya ya supaya dia bisa terikat kuat ya di dalam fasad bangunan. Ya, ini beberapa ilustrasi ya dari sebuah inovasi ya, studi inovasi ya, dengan beberapa contoh panel yang bisa adaptif ya. Baik adaptif secara mekanik maupun adaptif secara otomatis ya. Nah, mekanis kan digerakkan dengan tangannya bergerak ya. Jadi studi inovasinya bisa itu. Detail-detailnya juga sebenarnya proses pemikiran ini bisa kita pahami, kita pelajari dari teknik mekaniknya payung ya. Payung itu kan mekanik dia, bukan otomatis. Di mekanik kita tekan dia bergerak dorong payung. Itu yang secara mekanik, secara otomatis dikembangkan pada payung-payung yang ada di beberapa mesin. Ya, mungkin menggunakan timer ya, timernya sudah pukul 10 tet melayani buka ya, baru dia buka. Jadi mekanik timernya itu menyambungkan dengan arus listrik ya, listriknya mengalir dan menggerakkan motor ya untuk membuka ya. Demikian juga pada saat pukul 6 sore misalnya waktunya dia maka timernya meminta supaya arus listrik motong arus ya, contohnya motong arus maka listriknya putus ya, sehingga motornya tidak bekerja dan mengembalikan posisi itu menjadi posisi semula. Ya, jadi teknik-teknik ini yang juga harus ya, bukan hanya cuma konsepnya mungkin bisa kita kembangkan, tetapi kita harus juga pelajari teknik-teknik mekaniknya ini ya, yang bisa kita pelajari dari beberapa perangkat yang sudah ada yang tadi saya sebutkan seperti sebuah perangkat payung ya, cara berpikir itu tapi mungkin kalau misalnya ada yang cara berpikirnya itu seperti kumis kucing ya. Kumis kucing itu kalau disentuh dia akan nutup dan ya, pada saat dia buka itu bisa menjadi dasar pemikiran untuk kenapa mereka seperti itu.
berarti ada sentuhan. Kalau sentuhan ini bisa merespon, dia menutup, ya, apa yang merespon. Nah, baru nanti kita pelajari lebih detail. Ya, kita belajar ke tanaman kumis kucing. Pelajari, baru ditanyakan ke orang-orang informasi bagaimana merubah data sentuhan ini, ya, menjadi data perintah untuk, ya, data perintah untuk menutup. Nah, semua itu bisa kita pelajari dari alam, ya. Jadi kita amati alam, kita amati benda yang menarik dan menjadi, ya, untuk menjadi ide dasar dari sesuatu yang ingin kita kembangkan. Nah, oke, itu tadi beberapa hal yang terkait dengan fotovoltaik. Nah, ada yang ditanyakan, halo, ada yang ditanyakan kah?